kan provinsi ini. Berarti ini sudah Papua Tengah induk ini. Ini orang akan memperhatikan semua dunia birokrasi pemerintahan dari provinsi dan daerah itu akan semua ada begitu. Sehingga harapan kami ini harus ada asrama permanen sehingga kami naik. Oke, selamat malam semua warga Indonesia yang ada di manapun kalian berada. Hari ini pada kesempatan ini saya berjumpa dengan kawan-kawan penghuni asrama Puncak di Nabire. Luar biasa. Apa kabar untuk kalian semua? Baik. Mungkin baik semua ya? Baik semua. Oke, luar biasa. Jadi hari ini kembali lagi bersama saya Dey Murib, dan di kali podcast ini kami akan podcast berbincang-bincang terkait dengan situasi atau kondisi yang alami di asrama Puncak. Mungkin apa yang mereka alami kita akan dengar sama-sama. Saya akan tanya, ada salah satu pengurus asrama Puncak mungkin bisa menjelaskan terkait kondisi yang tinggal di sini dari sejak tahun berapa teman-teman masuk penghuni di sini sampai saat ini berada. Jadi untuk proses ke sini ini apa yang alami, mungkin bisa diceritakan singkat jelas. Jadi namun sebelum menjelaskan, nanti bisa perkenalkan singkat lalu jelaskan begitu. Langsung saja. Baik, terima kasih. Kakak sudah video ke kami anak penghuni asrama Puncak. Kami banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atiku Kulwa, sebagai para pengurus asrama. Kami di sini kami alami, mungkin kami masuk di sini kami tidak punya asrama permanen. Kami tinggal asrama kontrakan. Jadi kami punya mahasiswa banyak, tapi lain tinggal di luar. Kami tinggal di sini teman berapa 27 orang saya ada di sini, tapi lain ada keluar belum masuk. Kami berapa orang saya di sini, dan juga kami di sini tuh mau tinggal asrama permanen, tapi asrama dari mau permanen, tapi kakak sudah bawa proposal dan lain-lain, tapi dari pemerintah Puncak belum merespons, dan sudah dari pemerintah bilang mereka sudah kami cari tanah, baru kita sudah siapkan tanah, tapi mereka tidak kunjungi turun ke tempat di sini. Lalu kita tidak bikin asrama permanen, jadi kita masih tinggal di asrama kontrakan. Oke. Berarti ini masih kontrakan? Ini masih kontrakan. Oke. Berarti yang untuk bangun asrama permanen itu menjadi harapan kalian. Cuman saya minta ini sebelum ke sana itu masih jauh, prosesnya jauh. Coba yang sekarang ini, setelah tadi tahun berapa menghuni di sini? 2021 kah? Iya, saya dengar 2021. 21 sampai ke sini ini mungkin kamu rasa di lebih nyaman di kontrakan ini atau mau bangun permanen begitu kan? Harus alasannya jelas. Kasih jelas sedikit. Nanti teman-teman kalau ada mau sampaikan bisa sampaikan. Tapi saya kasih waktu ke ini dulu. Kenapa harus kamu mau minta ke pemerintah Puncak harus bangun asrama permanen? Nah, itu harus punya alasan. Nah, jadi coba saya minta alasan detail. Nanti saudara kalau setelah penjelasan berapa kata sedikit, nanti teman-teman ada yang mau sampaikan di podcast ini bisa. Jadi mungkin jadi alasan coba. Ya, baik. Mungkin kalau kita tinggal di sini, kalau ini kan asrama kontrakan, jadi di sini tuh maksudnya banyak curi, maksudnya tidak bisa tinggal begini, tidak bisa belayar dan tenang tinggal tidak bisa. Jadi kita harus tinggal di kita puas asrama permanen boleh. Permanen. Oke. Berarti banyak pencurian dengan dia punya fasilitas pagarnya belum lengkap. Oke, baik. Oke. Mungkin ada yang mau sampaikan terkait dengan di sini, ada mungkin ada teman-teman di sini, biar kita dengar santai saja. Ada? Oke. Shalom, jumpa lagi dengan saya. Terima kasih. Bisa balik ke sana biar orang-orang yang kenal ini juga bisa lihat. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih kakak yang sudah membuka ruangan untuk kami podcast. Podcast. Terima kasih. Mungkin dari kami dari asrama menyampaikan terima kasih. Kehidupan yang kami di sini rasakan, yang tadi sudah bang pengurus sebagian sudah sampaikan.
Namun yang menjadi aspirasi kami tadi sudah sampaikan, tapi di sini banyak fasilitas yang kurang, seperti alat dapur, dan di sini kami juga belum memiliki dapur. Sehingga kami masak pun di luar. Jadi kami harap kedepannya kami bisa punya asrama permanen. Itu sudah menjadi aspirasi kami. Jadi di momen ini kami berharap sekali di dalam sini banyak yang beberapa di tahun ini sudah banyak kehilangan barang banyak, seperti motor, laptop, dan HP sebagainya. Barang-barang yang berharga sudah hilang, sehingga dan kami harap ke depan tidak boleh lagi, dan juga kami punya pagar juga sudah rusak sehingga pencurian banyak. Jadi kedepannya kami tidak mau lagi terjadi seperti itu, sehingga kami sudah putuskan mau tinggal di asrama permanen. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Jadi kami berharap sekali pemerintah bisa perhatikan kami. Berarti macam tinggal di sini tidak aman begitu? Tidak aman, tidak nyaman. Banyak pencurian, dan juga banyak yang kami tidak belajar fokus dengan baik. Tidur pun tidak nyaman, tidak fasilitasnya tidak lengkap, seperti tempat tidur, banyak fasilitas kurang lengkap. Jadi kami harap sekali fasilitas harus lengkap begitu. Saya dengar juga kemarin ada pencurian motor, laptop, uang, di sini. Benar. Itu benar toh? Benar. Baik, luar biasa. Ini banyak kekurangan yang teman-teman alami. Mungkin ada lagi kali ini ada yang mau sampaikan terkait dengan ketika ada hadirnya asrama. Mungkin sebelum tahun 2021 masih ke bawah itu belum ada asrama, belum ada asrama kontrakan di sini. Iya, itu belum ada. Jadi sekarang saya dengar juga mungkin sudah ada asrama putri juga. Biasa. Ini kita sudah mulai maju nih dengan ada itu, kita sudah mulai maju. Dan ketika hadirnya kontrakan ini, dari situ mungkin itu seperti tadi alami kekurangan atau apa yang dialami oleh teman-teman, bisa ceritakan lagi. Ada teman-teman yang mau sampaikan? Kalau harapan nanti saya kasih waktu mungkin berapa perwakilan, lalu nanti tutup dengan ketua komunitas mungkin sudah ada. Jadi mungkin sebelum saya kasih harapan untuk teman-teman sampaikan kepada pemerintah Puncak toh. Jadi harapan satu-satunya itu ada di pemerintah Puncak untuk menjawab kalian punya ini. Jadi saya coba menggali untuk kalian punya perasaan-perasaan ketika berada di kontrakan ini. Jadi yang untuk pembangunan itu nanti sebentar akan sampaikan, tapi kita coba masuk di ini. Oke, ada lagi? Ada yang mau sampaikan atau cukup? Nanti Bung bisa jelaskan nama lalu. Siap. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nixon Tabuni. Saya sebagai anggota penghuni asrama kontrakan Puncak. Ya, dan di sini beberapa hal yang saya mau sampaikan yang kami alami selama ini di kontrakan Puncak. Ya, mungkin sebagian dari lebih tadi kawan-kawan saya sudah sampaikan. Dan mungkin di sini saya sampaikan beberapa hal saja. Dan di sini saya rasa di kontrakan ini semacam kayak tidak nyaman untuk kami konsentrasi, untuk kami belajar. Dan pengunjung dari luar datang pun mereka masuk tanpa izin, tabrak-tabrak, dan di situ mereka barang-barang kami yang kami dari asrama punya, mereka tidak izin dari kami dan langsung masuk tanpa izin, ambil, minum, makan, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang kami harap agar pemerintah Puncak bisa memperhatikan kami punya asrama yang lebih permanen lagi dari yang kontrakan ini. Mungkin dari saya itu saja, tidak lebih lagi. Berarti kekurangannya di mana? Keamanan atau pintu yang kunci belum lengkap, atau bagaimana? Itu yang teman-teman pengunjung langsung tabrak masuk, atau memang tergantung pada orang-orangnya ini? Ya, kekurangannya di mana ini? Baik, di sini mungkin kami di sini kekurangannya keamanan juga. Keamanan asrama. Ya. Terus ya pagar juga, pintu juga tidak kunci, dan ini jadi kawan-kawan yang pengunjung datang juga mereka tidak izin langsung main tabrak-tabrak. Jadi kami mau tegur juga di sini, anak-anak juga lihat hanya kasih tinggal. Ya, di situ saya penjelasan tadi sedikit lagi. Itu untuk kedepannya
agar kami ingin untuk bisa membangun asrama yang untuk permanen. Biar kalian belajar tenang, Iya, hidup tenang. Kan kita ini kan calon-calon pemimpin Iya. puncak. Jadi oke. Tidak bisa dibiarkan terus ya. Iya. Oke, luar biasa. Iya. Padahal aturannya sudah ada, teman-teman sudah buat untuk jam, untuk pengunjung punya ini juga semua sudah buat, tapi mereka melanggar begitu. Iya, benar. Oke, luar biasa. Ada lagi atau sudah cukup? Oke. Itu sudah begitu sekali. Oke. Berarti di penghuni ini ada sekitar berapa ini penghuni resmi yang tinggal di asrama kontrakan ini? Mungkin lebih jelasnya mungkin nanti dari ketua bisa sampaikan beberapa orang penghuni yang ada. Berapa? 21 katanya. Oh ya, baik. Ya, penghuni tetap sini 21. Oke. Ada putri? Putri tidak ada. Putri mungkin Putri ada. Tapi mereka di apa? asramanya. Mereka punya asrama. Iya. Oke, luar biasa. Oke, para pemirsa, kita sudah mendengar mereka punya keluh kesah banyak sekali. Hal-hal begini kita tidak bisa dibiarkan. Nah, jadi induk itu maksudnya kalau kita lihat digambarkan dengan ayam kan selalu diibaratkan toh dari setiap pimpinan biasa ibaratkan dia punya anak tanpa induk tidak bisa hidup sendiri, jalan sendiri begitu. Ya. Jadi kita ibaratkan mahasiswa ini anak, pemerintah itu induk begitu. Oke, ini tidak bisa, ini hal yang serius. Jadi kalau tidak ada asrama, tidak ada fasilitas, tidak lengkap, kita mau bagaimana untuk belajar kepemimpinan, belajar apa saja dalam ini susah gitu. Jadi ya luar biasa. Ini untuk harapan ke depan menjelaskan dengan hadirnya asrama kontrakan, terus asrama di sini ada berapa, terus harapannya bagaimana. Itu mungkin saya kasih kesempatan ke ketua komunitas Nabire, kesempatan podcast ini juga beliau sudah hadir, mungkin menjelaskan terkait itu. Pelan-pelan. Ya, terus. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Dan kembali lagi kepada kami di kali ini kita berjumpa lagi dengan Katapo. Hari ini di mana sudah disediakan podcast untuk kita diskusi bersama dan lepas apa pemikiran-pemikiran kami terhadap orang tua kami. Begitu. Jadi lebih jelasnya tadi kawan-kawan sudah jelaskan soal kehidupan daripada asrama di Nabire sini, dan wajarlah kalau mereka menyampaikan bahwa fasilitas dan beberapa kekurangan daripada asrama. Dan di sini mungkin pemerintah sudah luar biasa karena sudah memberikan kami fasilitas lebih khususnya tuh untuk pengadaan kontrakan. Ya. Dulunya tidak, toh? Dulunya tidak. Jadi dulunya tuh tidak ada kontrakan puncak yang umum, masih ada di asrama 3 saja. Asrama 3 itu di mana? Asrama 3 tuh di Karangmulia sebelah. Oh ya. Oke. Jadi yang orang sering sebut asrama damal. Asrama damal ya. Dan itu mayoritas kan asrama damal, sehingga kawan-kawan yang dari damal itu mereka di situ. Tapi kan kita bicara soal puncak ini. Puncak ini kita keseluruhan umum. Sehingga asrama itu ada, tapi hanya yang suku tersebut damal itu saja yang ada di situ terus. Dan mahasiswa yang dari empat dapil ini mereka tidak hidup di asrama, tapi mereka masih terlontarkan di Nabire sini, memang mahasiswa murni puncak. Nah, sehingga bagaimana ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh beberapa abang-abang kami yang sekarang sudah selesai dari kota, sudah dari studi sudah selesai, dan mereka sudah bekerjaan, dan mereka sudah memperjuangkan bagaimana harus ada kontrakan umum. Berarti perjuangan ini sudah lama. Sudah cukup lama. Prosesnya sudah cukup lama, dan aspirasi dan permohonan ini sudah pernah. Pengalaman yang paling buruk adalah bagaimana mereka berjalan kaki. Dari Nabire dari Nabire, habis itu dari Sinak, dan dari Beoga juga mereka sempat kelelahan dalam transportasi pesawat, sehingga mereka turun di Sinak lalu jalan kaki ke puncak. Dan kami juga alami kepengurusan kami juga untuk kunjungi orang tua. Yang kemarin? Yang kemarin lalu. Itu kami kunjungi, posisi kami semua setelah mau langsung ke Ilaga, tapi karena kekurangan finansial dana dan kekurangan transportasi untuk ke puncak. Khususnya di bandara Ilaga. Nah, sehingga kami jalan kaki nih dari Sinak. Setelah turun di Sinak, kami jalan kaki untuk bagaimana menyampaikan permohonan untuk harus ada asrama permanen, karena ini sudah mau jadikan provinsi ini. Berarti ini sudah Papua Tengah induk ini. Orang akan memperhatikan semua dunia birokrasi pemerintahan dari provinsi dan daerah itu akan semua ada begitu. Sehingga harapan kami ini harus ada asrama permanen. Sehingga kami naik setelah pelantikan kepengurusan kami. Bupati? Setelah kepengurusan kami dilantik, kepengurusan asrama, gitu. Sehingga kami naik untuk membawa permohonan itu. Namun setelah
beberapa hari kemudian kami setelah balik, kami sudah cek untuk tanah yang mana bisa dibangun permanen, karena pesan daripada orang tua pemerintah bilang harus kamu turun dan cek tanah. Cek tanah. Iya. Oke. Jadi cek tanah, setelah kami turun mencari tanah itu cukup kelelahan dan ada bermasalah bahwa tanah itu untuk nama apa, sertifikat tanahnya harus dibalikan karena ada beberapa masalah yang terjadi sehingga di sertifikat ya, situ. sertifikat. Sehingga kami kelelahan lagi dan kami desak di pemilik tanah itu, tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga dibatal terus sampai saat ini. Dan kami juga sudah respon balik untuk kepada pemerintah untuk bagaimana lebih bagusnya itu pemerintah punya tingkat koordinasi dengan pemerintah daerah di Nabire untuk lebih jelas dapat tanahnya. Ya. Supaya enak miskomunikasi antara pemerintah, karena sudah pastinya data-data yang untuk tanah yang kosong dan lahan pemerintah punya yang mana-mana itu kan ada. Sehingga sudah lanjutkan. Namun sampai saat ini setelah bupati yang terpilih sekarang masih belum respon untuk bagaimana pembangunan asrama di Nabire. Pasti saya percaya orang tua Elvis pasti dia lebih, saya tahu dia punya persis. Kami yakin pasti dia akan bangun karena dia punya latar belakang, saya sudah tahu untuk dia bicara soal pembangunan atau SDM mahasiswa itu dia paling ini. Jadi kami percaya, saya mungkin dia akan teman-teman punya aspirasi itu dia bisa akan lihat. Semoga di dalam podcast ini juga Bapak bisa baca teman-teman punya isi hati yang sampaikan. Oke, lanjut. Sangat. Jadi memang beberapa jadi gengsinya kami juga bahwa kawan-kawan beberapa kota studi sudah dibangun di Papua lebih khususnya asrama ini permanen di Manokwari sudah ada pembangunan asrama permanen yang 2 tingkat. Setelah itu Jayapura kemarin peresmian lah. Dan kami ini kami lebih khususnya Nabire macam dianggap macam seperti apa. Sehingga gengsinya kami harus bagaimana pemerintah jangan perhatikan hanya satu sisi saja, tapi perhatikannya itu umum begitu supaya kami juga punya asrama permanen. Itu harapan daripada anak penghuni yang tadi menceritakan soal bagaimana harus ada asrama permanen. Karena supaya merangkul mahasiswa semua, karena mahasiswa ini di sini ya mayoritas keluarga itu banyak, sehingga mahasiswa yang mau belajar fokus betul-betul ini tidak fokus begitu. Mereka hanya dilibatkan untuk kerja, tidak fokus di kuliah dan tidak fokus untuk mengembangkan diri potensi yang ada di mereka. Kalau kita punya asrama permanen yang luas, maka otomatis mahasiswa yang ada di sekitar keluarga kita akan rangkul mereka untuk masuk. Sehingga kami harap sekali yang tadi sudah sampaikan tuh. Ini kami sebagai badan pengurus komunitas juga kami harap bahwa harus diperhatikan begitu. Harus cepat. Kita selagi bicara soal pembangunan daerah. Bicara soal pembangunan ini SDM manusianya dan untuk mahasiswanya tempatnya nih, supaya bukan untuk kita tapi ada generasi yang akan datang untuk mau kuliah. Itu mereka sudah ada tempat dan ini sudah jadi aset pemerintah. Dan teman-teman ini mungkin bicara bukan untuk teman-teman tapi untuk pikir untuk generasi yang akan datang. Dan tempat itu jadi aset bahwa ini pemerintah punya. Masa jabatannya Bapak Bupati Elvis. Itu sehingga ini harapan kami yang disampaikan oleh penghuni dan badan pengurus penghuni yang sudah sampaikan. Dan luar biasa lagi nih bahwa pemerintah sudah tindak lanjuti untuk kontrakan Putri itu sudah dijawabkan lagi. Kontrakan Putri luar biasa. Dan kontrakan Putri ini terletak di Grimulyo. Nabire. Sehingga ini kami bangga juga bahwa ada berapa putri di situ? Di situ sekitar 10 putri yang menetap. 10 putri yang padahal dia punya jumlah basis di organisasinya itu lebih sekali. Dengan dia punya, kita lihat dia punya bentuk rumahnya kan kamar terbatas. Saya sempat kita biasa ke sana juga. Betul, posisinya seperti itu dan memang tempat yang kecil kita mau undang tampung mahasiswinya ini kan agak sulit dan mereka pun desakan soal bagaimana badan pengurus harus usahakan bahwa ini kan kita sudah usahakan tempatnya sudah ada, cuman dengan kekurangan itu tempatnya kan terlalu kecil. Nah, dan di sini juga sama demikian kontrakan komunitas yang umum. Ini juga tempatnya ini memang tidak memungkinkan dalam arti begini. Kita punya kontrakan tapi kita tidak punya macam ibaratnya kita tidak punya hak sepenuhnya begitu. Macam kita mau buat dapur di belakang, kan otomatis kalau pakai kompor saya terus minyak tanah habis dan segala macam. Ini kan susah untuk memasak air dan masak makan itu kan susah. Dan kami bikin asrama belakang ini dapur untuk kayu bakar punya untuk bakar secara manual. Ini nih sangat dibatasi begitu. Yang pemilik kontrakan dibatasi. Sehingga ini tidak punya keluasan untuk penghuni ruang untuk kita mau bergerak dan ini tidak ada sehingga alasan-alasan itu dan bisa dilihat juga bahwa
yang tadi kawan-kawan ada jelaskan soal kamar itu Iya. tidak ada kunci. Iya. Dan habis itu pintu pagar depan. Iya. Ini sudah diperbaiki, tapi perbaikinya tidak terlalu ini, Iya, tidak perbaiki yang baik-baik gitu. Sehingga rusak lagi, sehingga sekarang sudah mulai anak masuk segala macam, tadi sudah dijelaskan itu. Tapi Sehingga biasa buat kegiatan dalam organisasi ini di mana tempatnya di sini? di asrama sini Kalau tidak layak pasti dibuat di luar dari di luar, asrama. Ya. itu berarti butuh anggaran juga. Butuh anggaran Besar. yang besar. Oke. Dalam arti kegiatan-kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh asrama, dalam pengurus asrama, habis itu komunitas, habis itu kegiatan dilakukan. Kalau pertemuan ya pasti di sini. Oke. Namun kegiatan-kegiatan yang untuk rutinitas ikatan asrama, habis itu komunitas punya, pastinya itu merangkul seluruh mahasiswa sehingga iya. tempat tidak cukup dari kita keluar. Gitu. Oke. Itu, dan yang berikut itu soal apa? Lebih khususnya kami mau sampaikan kepada orang tua bahwa bagaimana melihat situasi yang terjadi hari ini, bahwa kita tidak hanya berpatokan pada satu sisi saja. Oke, ya. Dan kami harap juga bahwa asrama ini penting, asrama permanen. Betul. Asrama permanen ini penting supaya bagaimana lebih khususnya di situ ada peluang yang besar begitu. Kami bisa lakukan apa saja dengan apa yang kita punya begitu. Oke. Yo, jadi harapan kami dari pembicaraan dari awal sampai saat ini, dan kami sudah, lebih khususnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak Po yang sudah membuka ruang untuk bagaimana kita podcast. Oke, nama medianya tuh Nui Wene. Iya, siap. Nui Wene itu dia bicara tentang kabar kita punya daerah pakai bahasa Nduga. Oke, lanjut. Wah, terima kasih. Ya, jadi kakak dari media Niwone. Ya. Terima kasih. Di sini harapan kami yang dari pembicaraan yang dari awal, bahwa harapan kami tolong untuk kakak-kakak, khususnya intelektual Puncak dan abang-abang kami yang sudah ada di birokrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait di Puncak, lebih khususnya di DPR dan di birokrasi pemerintahan, kami harap untuk bagaimana datang kunjungi kami di asrama, dan di asrama ini bisa lihat bahwa kehidupan kami seperti apa, karena kakak juga sudah berpengalaman bahwa sudah pernah hidup di asrama, hidup sebagai mahasiswa dan biasa hadapi hal-hal itu, sehingga kami harap untuk bisa datang kunjungi kami. Dan harapan kami bahwa di Nabiren kan Provinsi Papua Tengah, sehingga harus ada asrama permanen itu. Oke. Kontrol dari para pemerintah Puncak juga ada di sekitar kami, dan kami harap sekali, karena tanpa orang tujuh kami tidak mampu begitu, supaya komunikasi antara anak dan bapak tuh berjalan baik. Oke. Berarti mereka bisa kunjungan itu baru bisa lihat dia punya masalah-masalahnya. Sangat. Jadi teman-teman mau menyampaikan pendapat, isi hati itu susah ya? Susah sekali. Oke. Berarti kali yang kita podcast ini menjadi aspirasi juga. Iya. Nah, semoga Bupati sebagai orang tua kami dan juga beberapa terkait bisa menonton dan bisa respon dan bisa menjadi agenda buat mereka. Iya, sangat. Terima kasih. Ada lagi? Iya. Ada yang mau ini? Itu yang mungkin yang tadi kami sampaikan, dan harapan kami ya harus orang tua sering kunjungi mahasiswa yang ada di setiap kota studi. Oke, berarti anak-anak rindu ke apa? Terlalu rindu? Iya, terlalu rindu karena kita ini hanya dibiarkan begitu. Kalau untuk finansial dan segala macam bentuk tempat dan apa benda lain itu pernah disponsori kepada kami, tapi kami rindu untuk orang yang harus ada, orang tuanya, orang tua supaya bertatap muka langsung, sampaikan langsung. Sangat. Itu saja yang kami itu harapan. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi belum pas awalnya belum masuk, belum perkenalan singkat. Mungkin saya juga biasa sering, maksudnya kita baku tatap muka dengan di media, jadi mungkin tidak asing, tapi dalam podcast ini saya minta harus nama lengkap supaya ini ya toh. Jadi coba nama dulu, statusnya di mana, latar belakang pendidikannya di mana, terus status keluarganya mungkin sudah nikah tidakkah, coba. Siap. Jadi status saya tuh sebagai mahasiswa murni, pemuda murni, dan saya berstudi di Nabire, kampus saya di Stak, dan di organisasi saya sebagai Badan Pengurus Komunitas, Ketua Umum, dan nama saya Yunis Magai. Kampung kecil distrik? Kampung saya di distrik Gome, dan kampung kecil saya tempat konflik ya? Tempat konflik, yang dimana kemarin ada lagi konflik banyak, khususnya penyeludupan militer yang terjadi. Jangan gali lagi, langsung terus. Sehingga kampung kecil saya itu di Agiome. Agiome, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bung, mungkin begitu dulu. Siap. Terima kasih untuk kesediaan waktu teman-teman bersama saya
Kakapo, dan nama medianya itu teman-teman nanti kalau mau lihat nonton podcast saya nanti tinggal buka saya Nui Wene News.